pesta Ido ya. Yap. Purify kita akan banyak lihat seperti itu di game kali ini. Dan betul saja dua dari playernya Navi Junior menggunakan Purify. Tapi tidak ada di tangan dari RRQ Sena. Mereka menyantai. Kena Fataling ya kan. Kena adanya Throne of Blood. Itu nggak bakalan bisa langsung ngilangin mereka. Oke, tapi akan seperti apakah untuk game yang kedua di match yang kedua kita di hari ini RRQ Sena dan juga Navi Junior. Apakah memang akan berhasil untuk disamakan kedudukannya menjadi satu sama di tangan dari Navi? Karena RRQ mereka setidaknya sudah sedikit bernapas lega ketika game yang pertama berhasil untuk didapatkan. Tapi melihat adanya tadi Chow dan juga Brody yang langsung targetnya benar-benar ke Fanny. Flicker sudah mulai didatangkan Rin di target dan kali ini low HP Rin mulai dikejar tapi dari Daniel. Terlalu dalam masuk hingga first blood. Langsung di-secure. Agak penasaran sih kenapa masih di-engage gitu aja. Karena mereka masih ada chance sebenarnya untuk balik dari Danielnya. Dan ini justru menurutku menjadi sebuah jump start untuk Navi Junior dengan satu assist yang dimiliki oleh Daniel. Dan mungkin untuk di arah emblemnya, fokus ke arah Super Prince yang full ke arah agility. Ya memang di sini adalah utility powernya bersama juga dengan Kazeman yang sama-sama menggunakan full agility. Dengan adanya Wallace Blessing dan juga agility emblem. Iya, dan ini juga dari Brody-nya juga butuh ketahanan ya dari Toy dengan hadirnya Tenacity yang dipilih sebagai emblemnya, tapi tidak menjadi masalah karena masih ada Quantum Charge juga untuk mempercepat mobilitas dari Toy itu sendiri. Dan bahkan 1v1 akan segera dilakukan tapi di arah atas masih baik-baik saja. Dan ditambah lagi dari segi itemization yang sudah terjadi di mana Rapid Boots sudah diambil di tangan dari Kazeman. Wadaw, itu langsung Fury Hammer item pertama dari Toy ya. Jadi emang langsung aja pengen nge-pressure ke arah dari landingnya. Sementara dari RRQ Sena, hadirnya Daniel ini menurutku yang bakalan bikin lumayan repot untuk early phase-nya. Karena bisa dilihat bahwa dia ngebawa konsil di sini. Jadi kayak pergerakannya akan lebih ke arah untuk nge-sweep tipis-tipis, ngelihat nih bush mana yang ada isinya. Dan yang jadi problem utamanya dari RRQ Sena mungkin di sini adalah Throne of Ruin sih, dengan bagaimana tim mereka yang agak berkelihatan gitu. Throne of Ruin-nya ini yang bakal mengganggu ya nantinya ya Choji. Apalagi kali ini sudah mulai munculnya Turtle yang pertama. Perfect match. Sudah mulai didatangkan targeting Captain Badlin. Sudah mulai didapatkan. Tapi ternyata Jin berhasil dimakan. Bahkan Rain menjadi pertukaran. Hingga akhirnya kali ini Hanzin berhasil didapatkan juga dua pemain sudah hilang. Tapi kali ini Rex Luna mulai datang lagi dan Flicker langsung di pop up oleh Rex Luna. Sebenarnya ada final flash yang benar-benar bagus banget dari Hanzit tadi ya. Namun ternyata dari segi follow up-nya Chen tidak bisa benar-benar nge-follow up tadi, bahkan ditumbang terlebih dahulu berkat adanya Ren yang masih free. Otomatis adanya kerugian yang lumayan masif dari dari RRQ Sena dan ngebuat mereka kemungkinan kehilangan chance untuk push Turtle di menit kedua ini. Oke, tapi kayaknya ini dari Navi Junior mereka udah mulai press balik malah ya Choji ya. Dengan penggunaan perfect match dan final slash yang hampir saja mengenai target. Sorry. Nyapu apa tuh bang? Waduh, tapi nggak apa-apa ya. Dengan adanya satu final slash, tapi ini jadi sebuah informasi dari Navi Junior yang emang bagus banget untuk ya udah ini kita engage ke Turtle apa enggak. Mumpung masih ada advantage di angka 600. Lumayan ya, walaupun memang nggak terlalu besar, tapi ya setidaknya keunggulan masih dipimpin di tangan dari Navi Junior. Sementara mungkin ini dengan momen-momen yang bisa diambil ya, banyak hero momen memang yang diambil di tangan dari RRQ Sena. Dan ini akan mempermudah mereka untuk melakukan setup lagi di arah dari segi Turtle. Lantern Flare sudah mulai mendeteksi posisi dari Daniel. Ya damage lumayan sih ya, udah ketemu kena ke arah Daniel. Teman jangan lakukan. Dua breakan sudah mulai langsung connect. Dan ternyata di pop up lagi di mana dari Kazeman berhasil didapatkan Daniel. Langsung saja menghilang Steel Cable. Sudah mulai dihadirkan lagi tapi terpantau bagaimana dari Rex Luna mundurin. Menjadi target utama. Di mana kayak dari Davian akan mundur secara perlahan. Wah itu bagus banget sih dengan bagaimana adanya Rex Lona yang nggak punya flicker tapi somehow masih bisa cabut dari tempat berbahaya tersebut. Tapi tetap dilanjutkan. Oh dilanjutkan lagi tim fight-nya Violet Requiem. Akan segera datang dan final flash. Langsung saja kali ini mulai menabrak beberapa pemain, bahkan Fatali yang sudah mulai datang. Rex Lona berhasil mendapatkan satu turtle serta adanya pemain yang begitu penting dari RRQ Sena yaitu Chain yang hilang. Ya ini kayaknya dari gold lane bertanya-tanya itu ada apa sih keributan di arah bottom lane ya. Karena balik lagi kita ngelihat bagaimana agresifnya dari trio mid lane kedua belah tim ini. Sama-sama tuker-tukeran aja antar Turtle dan juga player 3-5 untuk sekarang. Tapi gold lane ini masih dengan PDA 0-0-0. Ya masih aman ya. Iya masih aman. Sementara waktu ya dari Toy-nya
karena sedari tadi juga ini tim fight-nya sangat rapat sekali jaraknya Choji. Jadi mungkin dari Toy sangat perlu sekali reposition terlebih dahulu. Apalagi memang dirinya kali ini terpantau sendirian di area bagian top lane. Perfect match dibuka dan membuat akhirnya dari Toy harus berhati-hati ketika ada bantuan yang datang saat ini. Ya otomatis di sini Toy udah mulai harus diperhatikan oleh teman-teman dari Arcusena. Karena kita melihat banget ya dari tadi Danin. Banyak banget chance untuk jadiin tim fight yang bagus dari Arcusena. Namun mereka kurang damage. Ya. Dari angkatannya Guinevere dengan Fighter Quayam, dari Final Slash-nya Hanzit. Momennya banyak banget. Mereka cuma kurang damage aja di awal. Sementara dari Navi Junior, mereka tuh masih bisa main ngepoke gitu loh. Dari Super Pins, dari Kazemen. Kalaupun emang team fight nggak jadi, tapi setidaknya kalau itu mereka masih bisa team fight lagi. Kalau udah nggak ada Fighter Quayam, dari Guinevere susah mau gerak. Susah sekali Final sih. Slash-nya ada, susah gerak. Momentum jadinya main Arcusena. Makanya harus main momen banget ya Choji ya. Yes. Dengan hero-hero momen yang sudah didapatkan. Tapi ya ditambah lagi kali ini dari Navi Junior pun mereka sangat berhati-hati sekali dengan banyaknya hero-hero yang punya sisi besar juga di tangan dari Arcusena. Sehingga mereka mainnya nggak terlalu rapat. Sementara dari Daniel harus coba untuk cari posisinya di mana. Dari kill sudah mulai akan ditarget tapi untungnya masih baik-baik saja. Itu Davian sih kena poke sedikit setengah darah hilang ya. Glowing udah jadi soalnya di tangan dari Rexlona. Ngebuat adanya anti regen dan juga makanin persenan HP dari Davian juga. Dan dengan posisi tenang-tenang kayak gini nih, lihat bagaimana dengan Arcusena yang udah mulai berubah pattern rotasinya. Mereka lebih ke arah pattern rotasi untuk trapping dan Iya, apalagi sekarang sudah mulai datangnya Turtle lagi ya Choji ya. Dan Toynya juga udah mulai siap tim fight ya kayaknya. Udah mulai siap sih, karena terlihat bagaimana Toy-nya juga sudah mulai berotasi ya. Dari top lane mulai akan bergegas menuju ke area Turtle. Sementara kayak ini Lantern Flare sudah mulai di pop up lagi di tangan dari Super Wind. Jin langsung saja berhasil mendapatkan satu turtle yang penting. Davian menjadi target. Dan bahkan kali ini double kill. Berhasil di-secure di tangan dari Toy. Bahkan Vengeance sudah mulai aktif lagi dan terpantau Super Vince yang menjadi target Steel Cable hampir saja didatangkan kill yang terlihat sendirian tidak dikomit lebih jauh. Ini sih benar-benar gila dari Arcusena ya. One moment team fight mereka langsung bisa memecah tim fight dan memenangkan di segala sisinya. Bahkan tadi ada pergerakan dari Ren yang coba untuk ngelihat ada yang masih bisa dipok nih. Ya which dari cowoknya tapi wow. Anjir. 1v1 dilakukan Rin. Masih ingin mencoba peruntungannya merinya. dan hampir saja bisa ditumbangkan. Itu dia permainan mekanik kawan-kawan ya. Kalau udah ngelawan Fanny kayak gitu, tinggal aduan aja. Kuatan mana antara HP kalian dengan energinya Fanny. Iya, karena mana ya Iya. yang diperlukan. Mana dari Vania ketika udah habis, ya sudah nggak bisa terlalu melakukan banyak hal. Dan turret dari Arcusena ini masih utuh. Belum ada yang hancur sama sekali. Sementara kali ini leading gold juga sedang dipegang di tangan dari Arcusena. Dan membuat mereka otomatis lebih leluasa lagi, Choji. Ya dan kondisinya dengan adanya satu tim fight kayak tadi ya, itu langsung 2.500 gol di tangan dan bahkan double kill juga untuk Toy-nya. Ngebuat adanya sebuah ledakan dari gold game dari Toy dengan adanya sebuah game di tangan. Dan ini bisa membantu banget kalau mendapatkan Davian juga. Oke, di arah bagian bawah Toy dapat memory Toy. Yang langsung saja berhasil menarget ke arah dari Davian. Wah, ini 3 poin berarti sekitar 3 poin berarti untuk stacking saya biasanya. Sebenarnya tadi aku bilang sih ini kalau misalkan Toy-nya nggak kesentuh, primadona dia. Tim fight gimana pun, ada pun 2 orang tumbang dari Arcusena. Chance untuk dibalikinnya sama Ararki itu masih gede banget. Makanya mungkin targeting dari Ren. Ini udah harus tahu kemana. Ini udah harus mulai ke Toy kalau mereka mau menang di game kali ini. Iya, harus mulai cari target spesifik ya. Iya. Kemana dan sekarang kayaknya emang bener sih harus udah mulai ke Toy. Karena Toy-nya udah ngamanin 3 kill. Belum bisa kejangkau sama sekali. Tapi masalahnya siapa yang bisa nangkep ke arah Toy? Cuma dari Kazemen-nya aja dan juga Ren. Iya tapi masalahnya ya Danin ya. Di luar dari Kazemen dan juga Ren yang mungkin masih bisa nge-reach ya. Ini depannya tebel-tebel semua. 3 fighter masalahnya Danin. Jen, Daniel, terus Hanzit. Stoppernya banyak, body blocker tuh banyak banget. Ngebuat Toy lumayan safety di belakang. Sangat safety sih ya dari tadi. Ya, Apalagi sangat dia sih. juga punya flicker. Tapi saat lagi hantaman, cicilan sedikit demi sedikit sudah dikeluarkan. Tapi belum menjadi sebuah masalah yang besar juga untuk Arcusena. Dimana mereka juga saat ini mau reposition dulu dan bawahnya jalan. Tapi ini menarik Daniel, karena ngelihat bawahnya itu udah mulai ada 2 orang trapping di bawah. Itu 2 orang ya sama Cho kawan-kawan ya. Jadi emang nunggu nih ngebait nih untuk tiba-tiba Fanny kayak atau siapa kayak datang biar supaya stacking Skypacer dari Toy makin tinggi lagi dengan Pico. Makin tinggi lagi ya. Yes. Karena ada bantuan juga yang didatangkan di tangan dari Daniel. Ih, Ketika sabar memang banget itu mereka. bermainnya bergandengan Daniel dan juga Toy. Ya gila ini udah semenit kali mereka nunggu di situ ya. Cuman kayaknya dari segi vision mereka coba untuk cari-cari lagi. Dan akhirnya ya udah clear aja.
Iya, Bawah. clear sedikit demi sedikit Yes. ya. Cuman akhirnya ini ngebuat dari Navi Junior, mereka nggak bisa terlalu fokus semuanya ke area dari segi Lordnya karena wave minionnya di area bagian bottom lane ini harus dikendalikan terlebih dahulu. Ya, kalau nggak kayak gitu, otomatis bakalan ke-split dikit-dikit sih. Dan ya otomatis yang show bakalan ada Fanny-nya gitu kan. Dan begitu Fanny show, ini adalah waktunya untuk melakukan hal seperti ini. Wow, Purify di tangan, hampir balik ketendang sama Daniel. Tapi Daniel juga masih belum mengeluarkan Wave Dragon-nya ya. Iya, masih nunggu dulu ya. Bait aja, bait. Iya, masih nunggu momen yang pas dulu. Sementara perfect match sudah mulai didatangkan Rexlo. Nah, posisinya sudah mulai terdeteksi. Tapi kali ini Final Flash sudah mulai didatangkan. Waduh, Dan ketendang. ternyata The Wave Dragon menjadi sebuah momen tuh. Bahkan Slowfly datang lagi dari lane dengan Steel Cable. Toy berhasil diambil. Serta kali ini Jin yang akhirnya menghilang juga. Dua pemain berhasil didapatkan oleh Navi. Agak sedikit mistake tadi dengan full ke arah Kazemen untuk komitmennya. Dan kita bisa ngelihat bagaimana tadi posisinya kurang enak banget. Karena yang ketendang malah Kazemennya ngebuat dari Chen nggak bisa melanjutkan fight requirement dengan presisi. Karena kita bisa ngelihat dari segi replaynya, komitmen terhadap Atlas bukanlah hal yang terbaik. Apalagi dengan ketendang kayak gitu, cancel lah tentunya. Dari segi team fight temponya. Dan udah gitu juga kita ngeliat adanya Toy yang akhirnya ke pick off. Itu benar-benar nice work banget menurutku untuk Ren. Kredit banget untuk dia yang bisa nge-target ke arah belakang. Dan pada akhirnya tempo dari RRQ Sena udah mulai menurun drastis. Karena tadi mereka leading di angka 2000, sekarang mereka hanya leading di angka 200. Iya, karena Lordnya bisa diambil sama Navi Junior ya, Yes. jadi kekejar lagi goldnya. Ditambah lagi sekarang fokusnya dari Navi Junior udah mulai tahu ke siapa. Toynya yang tadi diincar. Emang seharusnya ke arah sana, tapi sejauh ini juga Rexona sih masih sangat-sangat oke ya dengan 006 ADA-nya. Menandakan bahwa dari segi damage dan juga utility dia sangat-sangat berjalan untuk di game kali ini. Tapi Kazemen, Kajemen sudah mulai datang dengan perfect match-nya. Dan ditambah lagi semua posisinya pemain dari RRQ Sena terlihat di area map dan membuat akhirnya dari Navi Junior. Mereka berhasil untuk mengawal Lordnya di area bagian atas. yes, dan dengan Lord yang di atas seperti ini, apalagi dengan tidak adanya, masih ada ternyata di defense. Setidaknya masih bisa di defense lumayan aman dari RRQ Sena. Cuma Navi Junior ini adalah golden opportunity mereka. Mereka nggak boleh kehilangan tempo ini. Mereka nggak boleh kehilangan pressure ini. Karena kalau misalkan sampai hilang lagi, ini Toy masih bisa staking banget sebenarnya dari segi Skypiercer. Iya, Sky Piercers-nya ya. Yes. Yang malahan akan sangat mengancam nih. Kalau memang dari Toy-nya masih aman-aman aja, maka dari itu dari Navi Junior juga mereka harus sudah mulai berfokus ya terhadap damager terbesarnya dari RRQ Sena agar mereka bisa mengambil momennya lagi. Karena harusnya dari kill-nya dengan belum tumbangnya dari kill, ini juga menjadi sesuatu advantage tersendiri untuk kill-nya. Yes, tapi di satu sisi perbedaan goldnya itu justru di-lead oleh Kel walaupun ada 4 poin kill dari Toy. Karena kenapa? Tadi kayaknya ada kill streak yang emang pecah dan akhirnya jadi dapat farmingan juga untuk Kelnya, ngebuat dia leading satu item dibandingkan dengan Toy untuk di menit 12 ini. Ya, ditambah lagi kali ini kondisinya jadi hening lagi ya Coji ya. Yes. 12 menit hingga menuju ke 13 menit berjalan Trapping dari lagi sih ini. Navi Junior. Mereka tidak ingin ada kesalahan sedikit pun yang mereka lakukan karena balik lagi kalau misalkan game ini diambil di tangan dari RRQ Sena, ini jadi match point untuk RRQ. Yap, match point untuk RRQ 2-0 bukanlah hal yang baik untuk Navi Junior. Cuman dari RRQ Sena juga sepertinya masih benar-benar berusaha banget untuk bisa ngebalikin. Karena menurutku ini benar-benar udah mulai dipegangin sama Navi Junior sih Danin. Mulai dibalikin lagi ya. Udah mulai dibagi dikit. Karena keadaannya. coba perhatiin deh, jadinya tuh kayak dari RRQ Sena, mereka tuh udah mulai nggak megang river sekarang. Mereka bermain di jungle mereka aja, jadi udah mulai kelihatan bahwa teritori mereka itu udah mulai kehilangan. Ya, udah mulai main aman dulu Iya. ya, main safety dulu. Tadi kan coba lihat di bawah, Cho dari Daniel barengan sama Brody dari Toy. Nempel aja di bawah nungguin ada yang bisa bait untuk clear minion gitu kan. Sekarang pelan-pelan mereka bisa. Ya, pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan tapi dengan kalkulasi yang matang juga. Karena balik lagi satu momen ini bisa menjadi penentu dari keduanya dengan kali ini juga mulai lagi datangnya Lord. Tapi dari Daniel Flicker, The Way of Dragon sampai didatangkan sama Final Requiem. Sebagai satu buah kombinasi bahkan gaya Steel Cable dan juga Kaplan didatangkan Davian. Menjadi pemain yang berhasil dimakan. Rexlo dapatkan tumbang dan Daniel menghilang double kill dari Toy. Berhasil diambil triple kill dari Toy. Sakit banget itu dan bahkan lihat Toy-nya. Toy masih ingin lebih lagi tapi ternyata Steel Cable berhasil didapatkan. Toy-nya menghilang dan wipe out untuk RRQ. Wah jujur itu bener-bener too much banget sih dari Toy-nya. Niatnya tadi sebenarnya dia udah bisa balik tapi dia masih coba untuk engage dan bahkan coba untuk mengeluarkan damage maksimal mungkin ke arah dari Kel yang ngebuat akhirnya wipe out pun terjadi 5 detik hingga Rexona hidup. Wow. Ini dari Navi Junior. Mereka memaksakan untuk berfokus terhadap base dan satu sama Israel. Yes, ini